이상한 점을 눈치채지 못한 척. 그래서요, 늦었어요, 이미. 둘이 같이 있었다고 했니? 왠지. Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Hyun Min. Seperti biasanya, ia selalu menggunakan bus dan turun di halte yang sama. Namun, dalam beberapa hari terakhir, ia terus melihat seorang wanita duduk di kursi halte tersebut. Keesokan harinya, ia kembali bertemu dengan wanita yang sama. Hyun Min pun memberanikan diri bertanya apakah wanita itu baik-baik saja, karena sudah 2 hari berturut-turut ia melihatnya di tempat yang sama. Hari berikutnya, Hyun Min sangat terkejut karena wanita itu masih duduk di kursi yang sama, meskipun hujan deras turun. Wanita tersebut akhirnya memperkenalkan diri sebagai Jeong. Ia meminta izin untuk menumpang ke rumah Hyun Min. Awalnya, Hyun Min merasa ragu. Tetapi melihat Jeong yang basah kuyup, ia akhirnya mengizinkannya. Setelah sampai di rumah, perilaku Jeong mulai terlihat aneh. Tiba-tiba, pintu rumah tertutup dengan sendirinya. Sementara itu, di rumah sakit, tepatnya di ruang ICU, para perawat tampak sangat kelelahan karena jumlah pasien yang banyak, sedangkan staf medis sangat terbatas. Salah satu perawat bernama Kon Yong-ji meminta rekan-rekannya untuk beristirahat dan makan terlebih dahulu, sementara ia tetap berjaga. Saat berjaga, tiba-tiba ia melihat seorang pria asing masuk ke ruang ICU, padahal ruangan itu hanya boleh diakses staf tertentu. Pria itu menanyakan lokasi kamar mayat. Namun, tak lama kemudian, seorang pasien mengalami kondisi darurat. Sehingga Yong-ji harus segera menangani situasi tersebut. Setelah selesai, pria asing itu sudah tidak terlihat lagi. Di tempat lain, seorang pria merasa sangat kedinginan meskipun bukan musim dingin. Ia tampak kesal mendengar suara anjing yang terus menggonggong dan berteriak agar pemiliknya menenangkan anjing tersebut. Di sebuah toko lampu milik seorang pria bernama Jung Won Yung, pelanggan datang silih berganti. Won Yung, yang selalu mengenakan kacamata hitam, menyambut setiap pelanggan dan menanyakan keperluan mereka. Beberapa pelanggan berperilaku aneh, sementara yang lain tampak biasa saja. Salah satu pelanggan, seorang wanita, ingin membeli lampu neon tetapi mengaku tidak pernah melihat toko itu saat siang hari. Di sebuah sekolah, seorang siswi bernama Hyunju mengikuti kelas malam. Guru memanggil nama murid-murid satu persatu. Di tempat lain, seorang pelanggan di toko lampu mengomentari cuaca yang sangat dingin meskipun ia sudah menggunakan pemanas. Pelanggan itu juga bertanya apakah Won Yung pernah melihat anjing berkeliaran di sekitar toko karena ia terus mendengar suara gonggongan. Namun, Won Yung menjawab bahwa ia tidak melihat apa-apa, sehingga pelanggan tersebut akhirnya keluar dari toko. Kembali ke sekolah, saat pelajaran berlangsung, seorang murid menceritakan legenda tentang seorang siswi tak kasat mata yang menjadi hantu dan menghantui sekolah. Konon, hantu tersebut selalu duduk di kursi kosong di kelas. Mendengar cerita itu, beberapa siswi menjadi ketakutan. Di toko lampu, seorang wanita paruh baya masuk dengan pakaian basah kuyup. Penampilannya tampak aneh di mata Jung Won Yung. Ketika wanita itu mencoba menyentuh salah satu lampu, Won Yung segera melarangnya. Wanita tersebut kemudian pergi begitu saja, cerita kembali kepada Hyunju dan teman-temannya. Saat perjalanan pulang, salah satu teman Hyunju kembali menceritakan tentang sebuah gang gelap yang konon sering terdengar nyanyian misterius dan terlihat orang mondar-mandir di sana. Hyunju merasa ketakutan karena ia harus melewati gang itu sendirian untuk membeli lampu pesanan ibunya. Ketika ia melewati gang tersebut, Hyunju menyadari ada seseorang yang mengikutinya dari belakang. Dengan perasaan panik, ia segera berlari menuju toko lampu. Setelah tiba di toko lampu, Hyunju tampak cukup akrab dengan Wonjung, pemilik toko. Wonjung menanyakan mengapa Hyunju masih memakai kalung pemberian ayahnya, yang bertuliskan namanya. Hyunju menjelaskan bahwa ayahnya memberinya kalung itu saat ia kecil, karena takut ia hilang. Hingga kini, Hyunju terus memakainya sebagai kenang-kenangan. Hyunju kemudian bercerita bahwa ia melihat sesuatu di gang saat perjalanan ke toko, tetapi tidak jelas karena kondisi yang gelap. Mendengar cerita itu, Wonjung terkejut mengetahui Hyunju bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata. Ia memberi nasihat kepada Hyunju, jika bertemu seseorang yang tampak asing, berpura-puralah tidak melihatnya.
Namun, jika sudah terlanjur, jangan tunjukkan bahwa Hyunju menyadari keanehan mereka, bersikaplah seperti biasa. Saat itu, pantulan kaca meja menunjukkan bayangan Wonjung yang terlihat seperti seorang kakek. Hyunju menyimpan nasihat itu dalam hati. Sebelum pulang, Wonjung memberikan sebuah senter untuk berjaga-jaga. 믿겠다. 얼른 Di sisi lain, Hyunmin, yang membawa Jiong ke rumahnya, mulai merasa ada yang aneh. Ketika ia memberikan handuk kepada Jiong, ia menyadari bahwa kuku wanita itu tampak terbalik, terlihat tidak wajar. Jiong kemudian membuka koper yang ia bawa, mengeluarkan pisau dan gunting. Hyunmin yang melihat hal tersebut langsung merasa ketakutan. Saat Jiong keluar dari rumah Hyunmin, ia bertemu dengan Hyunju yang tinggal bertetangga dengan Hyunmin. Hyunju menyapa Jiong, yang tampak terkejut karena Hyunju bisa melihatnya. Cerita berlanjut ke episode kedua. Seorang wanita bernama Sunhee sedang mencari tempat tinggal. Ia menemukan sebuah apartemen dengan harga sewa yang sangat murah. Namun, ada satu aturan, salah satu kamar di apartemen itu tidak boleh dimasuki. Karena tidak punya pilihan lain, Sunhee menyetujui aturan itu dan pindah. Saat memasang cermin di dinding, Sunhee tidak sengaja melukai tangannya dengan palu. Untuk mengurangi rasa seram, ia memasang kain di pintu kamar yang terkunci, agar tidak terlihat menyeramkan ketika ia bercermin. Di tempat lain, seorang siswa berjalan melewati gang gelap. Untuk menghilangkan rasa takut, ia bernyanyi keras. Namun, suaranya mengganggu Sunhee yang sedang menulis novel di kamarnya. Malamnya, ketika Sunhee tertidur, muncul sosok bayangan hitam yang mendekatinya dari belakang. Tiba-tiba, lampu di apartemen padam. Dari luar pintu, terlihat seseorang mengawasi Sunhee. Kembali ke rumah sakit, seorang dokter memeriksa pasien di ruang ICU. Perawat senior memberitahunya bahwa wali pasien ingin bertemu. Dokter menemui mereka dan menjelaskan bahwa tim medis sudah berusaha maksimal, tetapi kelangsungan hidup pasien bergantung pada tekad pasien itu sendiri. Wali pasien tampak sangat sedih dan marah mendengar jawaban itu. Cerita kembali ke Sunhee, yang lagi-lagi terganggu oleh suara siswa yang terus bernyanyi di gang. Suara itu membuatnya sulit fokus bekerja. Pada saat yang sama, lampu di apartemennya kembali padam. Namun, Sunhee melihat kamar yang terkunci itu tiba-tiba bercahaya terang dari balik pintu. Sementara itu, di rumah sakit, perawat Yongji yang baru selesai bertugas memutuskan untuk beristirahat di toilet. Saat beristirahat, ia mendengar suara yang mirip dengan wali pasien sebelumnya. Berbicara tentang tekad yang disebutkan oleh dokter. Yongji teringat bahwa ia pernah berada dalam keadaan koma, dan tekad untuk hidup memang harus datang dari diri pasien sendiri. Tiba-tiba, lampu toilet berkedip, dan Yongji merasa seperti dihantui. Ia melihat sosok menyeramkan muncul di atas pintu toilet, membuatnya ketakutan. Namun, sosok itu menghilang saat seorang petugas kebersihan masuk dan menanyakan keadaannya. 괜찮아요? Yongji segera pergi dari toilet karena tidak ingin diganggu lagi. Kembali ke cerita Sunhee, ia akhirnya memberanikan diri untuk masuk ke kamar misterius yang selama ini dilarang. Di dalam kamar itu, ia menemukan siswa yang suka bernyanyi di tengah gelap malam. Sunhee langsung memarahi siswa tersebut. Namun, yang mengejutkan, siswa itu tiba-tiba berlari ketakutan, seolah melihat sesuatu yang menakutkan pada diri Sunhee. Di sekolah, para siswa telah pulang, kecuali seorang teman sekelas Sunhee yang tertidur di meja. Sunhee mencoba membangunkan temannya, tetapi meskipun sudah digoyang-goyang, temannya tetap tidak bangun. Sunhee akhirnya memutuskan untuk pulang, tetapi harus melewati gang gelap untuk membeli bola lampu pesanan ibunya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang wanita tua yang tampak kebasahan karena hujan. Dengan rasa iba, Sunhee mendekati wanita tersebut dan memberikan payungnya. Namun, saat berjalan bersama, wanita itu tiba-tiba berubah menjadi sosok hantu dengan tubuh yang panjang dan menyeramkan. Panik, Sunhee berlari ke toko lampu. Sesampainya di sana, Wonjung menyuruh Sunhee untuk segera pulang. Ketika Wonjung membuka kacamatanya, hantu tersebut langsung pergi begitu saja, seolah-olah takut padanya. Sementara itu, di sekolah, teman sekelas Sunhee yang sebelumnya tertidur akhirnya bangun. Saat itu, ia melihat seorang siswi duduk di kursi kosong yang sering mereka gosipkan sebagai tempat duduk hantu. Di tempat lain,
siswa yang suka bernyanyi di tengah gang gelap bertemu dengan Jiong. Ia meminta Jiong untuk menemaninya menyusuri gang karena merasa takut. Di rumah Sunhee, situasi semakin aneh. Lampu terus-menerus mati tanpa alasan jelas, membuat Sunhee geram. Terpaksa, ia mandi menggunakan bantuan senter. Namun, setelah selesai, ia menemukan segumpal rambut panjang yang menyumbat saluran pembuangan di kamar mandinya. Ketakutan mulai merayapi Sunhee. Tiba-tiba, pintu kamar misterius di rumahnya terbuka sendiri. Ketika ia masuk untuk memeriksa, pintu tersebut menutup dengan sendirinya, dan lampu di kamar itu menyala. Di luar rumah Sunhee, siswa yang suka bernyanyi menceritakan kepada Jiong bahwa ia pernah melihat sosok mengerikan berada di belakang Sunhee pada malam sebelumnya. Hal itu membuatnya lari ketakutan. Sunhee yang penasaran akhirnya mengintip di balik pintu kamar misterius. Apa yang ia lihat membuatnya sangat terkejut. Ia menyadari bahwa ada sosok menyeramkan yang bersembunyi di rumahnya. Sosok itu tampaknya menjadi penyebab lampu-lampu di rumahnya terus mati, memanfaatkan kegelapan sebagai tempat persembunyian. Jiong yang penasaran dengan cerita siswa tersebut berencana masuk ke rumah Sunhee untuk mencari tahu apakah ada hubungan antara Sunhee dan hantu itu. Namun, siswa tersebut mencegahnya. Ketika ia melihat lebih dekat, ia menyadari kuku Jiong berada di telapak tangannya, sesuatu yang tampak sangat tidak wajar. Jiong meminta siswa itu untuk tidak panik, mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak jauh berbeda dengannya. Siswa tersebut kemudian melihat kakinya sendiri, yang ternyata patah sebelah. Ia terkejut menyadari keanehan ini. Ketika ia mencoba meninggalkan daerah itu, ia selalu kembali ke tempat yang sama, seolah terjebak di jalan dekat rumah Sunhee. Sementara itu, di dalam rumah, Sunhee menghadapi sosok menyeramkan yang membuatnya tidak bisa melarikan diri. Ia dan siswa tersebut tampaknya berada di dimensi yang sama, tetapi tidak mampu melakukan banyak hal selain berteriak meminta pertolongan. Di toko lampu, Jiong datang membawa koper yang tampak meneteskan darah. Tidak lama kemudian, seorang detektif mendatangi toko, menambah suasana misterius yang menyelimuti cerita ini. Episode 3, Awal Misteri Baru, dimulai dengan kilas balik 1 bulan sebelumnya. Seorang wanita terlihat ketakutan, merasa terus diikuti oleh sosok tak kasat mata. Suara gedoran keras di pintu rumahnya membuatnya semakin cemas. Dengan sisa keberanian, ia membuka pintu. Namun, tiba-tiba ia diserang oleh sosok menyeramkan yang mendorongnya hingga jatuh. Cerita kemudian beralih ke seorang pria misterius yang tampak melarikan diri dengan menaiki bus. Sayangnya, upayanya digagalkan oleh seorang detektif yang berhasil menangkapnya di dalam bus. Detektif itu mengungkapkan bahwa wanita yang terlihat sebelumnya ditemukan tewas akibat terbakar. Pria tersebut dituduh sebagai pelaku. Namun, pria itu tampak ketakutan saat melihat seorang wanita dengan bekas luka di wajahnya. Detektif yang menangkap pria itu adalah Detektif Sung-sik, sosok yang dikenal sangat teliti dan ahli dalam mengungkap detail-detail kecil yang sering terlewatkan. Ia adalah detektif yang sama yang sebelumnya terlihat di toko lampu, meski rekan-rekannya menyimpulkan bahwa kematian wanita tersebut kemungkinan adalah kecelakaan, Sung-sik tetap merasa ada kejanggalan. Kasus ini menjadi salah satu dari sekian banyak kasus misterius yang membuatnya terpaku pada penyelidikan. Cerita berlanjut dengan Sung-sik yang mendatangi tempat kejadian perkara, TKP, baru. Korban kali ini adalah seorang kakek yang ditemukan meninggal dunia di kursinya. Tim forensik menyatakan bahwa kematian itu disebabkan oleh penyakit yang dideritanya, sehingga dianggap sebagai kematian alami. Namun, intuisi Sung-sik mengatakan ada sesuatu yang tidak wajar. Ia mulai memeriksa detail kecil di TKP, posisi remote TV, televisi yang menyala, hingga ponsel korban yang terakhir kali digunakan untuk menelepon anak dan cucunya di luar negeri. Melalui kilas balik singkat, diketahui bahwa Sung-sik dulunya memiliki istri yang sedang hamil. Mereka terlihat bahagia saat mempersiapkan nama untuk anak yang akan lahir. Namun, entah apa yang terjadi, kini ia hidup sendirian. Merasa curiga, Sung-sik memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Ia menemukan pola yang serupa dengan kematian istrinya. Meskipun keluarga korban menolak autopsi dan menganggap kematian tersebut wajar, Sung-sik yakin ada sesuatu yang tersembunyi. Ia pergi ke kantor polisi lain untuk memeriksa informasi tambahan. Saat mempelajari peta daerah sekitar rumah korban, ia mulai mengunjungi beberapa lokasi,
termasuk warung-warung yang menjual jajangmyeon, setelah mengunjungi berbagai tempat tanpa hasil. Ia akhirnya menemukan warung yang ia cari saat malam tiba. Dengan tenang, Sung-sik masuk dan memesan jajangmyeon. Sambil mengamati sekeliling, ia mengingat bahwa pemilik warung ini pernah menjadi saksi dalam kasus sebelumnya. Tanpa basa-basi, Sung-sik mengungkapkan bahwa ia sedang menyelidiki kematian seorang kakek yang mencurigakan. Ia menyebutkan detail aneh seperti posisi remote TV yang tidak sesuai dan sisa saus jajangmyeon di bibir korban. Pemilik warung tampak gugup, tetapi dengan tegas menyangkal keterlibatan apapun, mengatakan bahwa ia adalah orang yang salah. Merasa belum mendapatkan jawaban memuaskan, Sung-sik meninggalkan tempat itu. Namun, ia memutuskan untuk terus mengawasi pemilik warung. Yakin bahwa pria tersebut menyembunyikan sesuatu. Setibanya di kantornya, detektif Sung-sik memeriksa kembali pernyataan pemilik warung bernama Sang-hon dan mulai menghubungkan semua kasus yang terkait. 1 bulan kemudian, Sung-sik berhasil menemukan Sang-hon, pria yang selama ini Daisy urigainya. Sang-hon tertangkap basah sedang berusaha melakukan aksi keji lainnya, tetapi kali ini rencananya berhasil digagalkan oleh Sung-sik. Namun, hal mengejutkan terjadi. Wanita yang berhasil diselamatkan ternyata bukan manusia, melainkan sosok hantu. Sung-sik mengenali wanita tersebut sebagai korban yang sebelumnya tewas setelah terjatuh dari rumahnya. Hantu wanita itu segera pergi, tetapi Sang-hon berniat mengejarnya sebelum akhirnya dihentikan oleh Sung-sik. Saat melihat mata Sang-hon, Sung-sik terkejut karena mata pria itu tampak seperti mata kucing. Sung-sik kemudian pergi ke toko lampu milik Won-yong untuk mencari jejak Sang-hon yang berhasil melarikan diri. Di sana, ia bertemu Jiong dan sempat mencurigai darah yang menetes dari koper milik Jiong. Ketika ditanya, Jiong menjelaskan bahwa itu adalah darah menstruasinya. Mendengar itu, Sung-sik, yang teringat kenangan tentang istrinya, merasa iba dan meminjamkan jas hujannya agar Jiong tidak kedinginan. Setelah meninggalkan toko lampu, Jiong berjalan menyusuri gang gelap. Sementara itu, Hyunju, yang sebelumnya diminta pulang oleh Won-yong karena bertemu hantu, kembali ke toko untuk membeli lampu pesanan ibunya. Namun, Won-yong yang masih bersama detektif Sung-sik menyarankan Hyunju untuk pulang dan datang lagi keesokan harinya. Pada akhirnya, Won-yong bertanya kepada Sung-sik tentang alasan kedatangannya ke toko tersebut. Sung-sik menjelaskan bahwa toko lampu milik Won-yong adalah tempat paling terang di gang itu. Ia juga mengaku sempat bingung melihat salah satu lampu di sana yang berkedip-kedip, bergantian meredup dan menyala. Cerita berlanjut ke episode 4, di mana seorang dokter tampak sedang memakaikan pakaian pada jenazah wanita dengan bantuan seorang perawat. Saat proses itu berlangsung, perawat menyadari sesuatu yang aneh dan berkata bahwa jenazah tersebut seperti mengeluarkan suara. Namun, dokter menjelaskan bahwa itu hanyalah gas yang keluar dari tubuh jenazah. Ketika proses pengkafanan berlangsung, jenazah itu tampak seperti berbicara kepada dokter, menanyakan apakah dirinya sudah meninggal. Dokter membenarkan, tetapi jenazah tersebut mengatakan bahwa ia belum bisa mati karena masih ada urusan yang belum diselesaikan. Dokter berusaha menenangkan jenazah itu agar menerima takdirnya dan mengikhlaskan segalanya. Belakangan, diketahui bahwa nama wanita itu adalah Jung Yoo-hee, berusia 52 tahun, sementara itu, perawat Yong-ji baru saja tiba di rumah sakit untuk memulai shift kerjanya. Ia segera menuju lantai 8 menggunakan lift. Di dalam lift, ia bertemu seorang pria basah kuyup. Yong-ji bertanya kepada pria itu lantai mana yang ingin dituju, dan pria itu menjawab bahwa ia hendak ke lantai 8. Yong-ji merasa heran karena lantai 8 adalah ruang ICU yang hanya bisa diakses oleh staf medis. Pria itu kemudian bertanya tentang kondisi pasien-pasien di ruang ICU dan kapan mereka akan sadar. Yong-ji menjawab bahwa semua pasien di sana berada dalam kondisi kritis. Dan kesembuhan mereka tergantung pada tekad masing-masing. Mendengar jawaban itu, pria tersebut tampak menangis, dan air mulai mengalir deras dari tubuhnya, hingga hampir membuat Yong-ji tenggelam. Namun, kejadian itu ternyata hanyalah halusinasi Yong-ji. Setelah tersadar, ia segera berganti pakaian dan kembali melanjutkan tugasnya merawat pasien. Di toko lampu, Won-yong terus mempertanyakan alasan detektif Sung-sik bisa sampai ke tempat itu. Sung-sik menjelaskan bahwa ia sedang mengikuti salah satu targetnya dan tanpa sengaja berakhir di toko lampu tersebut.
Tiba-tiba, salah satu mata Sungsik tampak mencair seperti meleleh, dan ia mulai melihat keanehan pada lampu-lampu di toko itu. Sementara itu, di rumah sakit, perawat Yongji berbincang dengan beberapa suster tentang seorang pasien di ruang ICU yang kecanduan alkohol dan sering dirawat di sana. Para suster berharap pasien tersebut segera bertobat. Yongji menawarkan diri untuk mengantar pasien itu ke ruangannya, karena ia ingin mencoba berbicara secara pribadi tentang apa yang mungkin dirasakan pasien tersebut setelah sadar dari koma. Di tempat lain, dalam perjalanan pulang dari toko lampu, Hyunju bertemu Jiong. Jiong bertanya apakah Hyunju mengingatnya karena mereka pernah bertemu sebelumnya di apartemen tempat tinggal Hyunju. Hyunju mengiyakan bahwa ia memang sempat melihat Jiong. Kembali ke perawat Yongji, ia berbicara dengan pasiennya dan mengungkapkan bahwa pengalaman yang pasien rasakan saat ini juga pernah ia alami. Yongji menceritakan bahwa ia pernah mengalami koma beberapa tahun lalu dan menunjukkan bekas luka operasi di tubuhnya. Ia menasihati pasien tersebut agar berhati-hati, menjauhi alkohol, dan tidak mengabaikan peringatan kesehatan. Ia juga bertanya apakah pasien itu pernah melihat sosok tak kasat mata yang berkeliaran di ruang ICU. Yongji kemudian mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan, pria yang sebelumnya ia temui di lift, yang menanyakan kamar jenazah, ternyata adalah pasien yang sedang terbaring di ruang ICU. Terungkap bahwa Yongji memiliki kemampuan untuk melihat roh orang-orang yang berada di ambang kematian. Mereka seringkali tidak menyadari bahwa tubuh mereka masih dirawat di rumah sakit. Yongji memperingatkan pasien tersebut untuk berhati-hati jika melihat sosok-sosok yang berada di ambang kematian. Cerita kembali beralih ke Hyunju. Dalam perjalanan pulang, ia bertemu dengan seorang pria yang terus mengeluh kedinginan. Ketika Hyunju menyinari tubuh pria itu dengan senter, ia melihat tubuhnya dipenuhi salju. 이상한 점을 눈치채지 못한. Hyunju berpura-pura mengatakan bahwa ibunya sedang menunggunya di rumah, lalu pergi meninggalkan pria tersebut. Di akhir cerita, muncul pertanyaan, apakah sosok-sosok yang terlihat adalah manusia atau hantu? Jawabannya terungkap bahwa semua orang di ruang ICU adalah roh-roh yang belum menyadari bahwa mereka berada di ambang kematian. Mulai dari pria yang berjalan di ruang ICU, siswa yang sering bernyanyi di gang, Sun Hee sang penulis novel, pria yang selalu merasa kedinginan, Hyun Min yang sering naik bus, hingga detektif Sungsik. Setelah itu, cerita kembali ke Hyunju yang baru saja tiba di rumah. Ia meminta maaf kepada ibunya karena tidak sempat membeli bola lampu yang diminta. Namun, ibunya hanya diam dan memeluknya erat. Hyunju merasa bingung karena ibunya tampak harum, tetapi tetap tidak berbicara sepatah kata pun. Ternyata, ibunya adalah jenazah yang sebelumnya dirias oleh dokter dan perawat di rumah sakit. Kapas yang dimasukkan ke dalam mulutnya membuatnya tidak bisa berbicara, dan aroma harum berasal dari bunga-bunga yang diletakkan di sekeliling tubuhnya di peti jenazah. Kilas balik ke masa sebelum Hyun Min mengalami koma. Saat itu, ia sedang berada di dalam kereta sambil mengirim pesan kepada Lee Jiong. Ternyata, mereka adalah sepasang kekasih. Malam itu, Hyun Min berencana mengunjungi rumah Jiong, tetapi jawaban Jiong membuatnya ragu. Hyun Min sempat bertanya apakah ibu Jiong datang menemuinya, namun Jiong menyangkal. Awalnya, Jiong berniat menunda pertemuan hingga esok hari. Namun, ia kemudian menghapus pesan tersebut dan mengirim pesan baru, menyatakan bahwa ia juga merindukan Hyun Min dan akan menunggunya di rumah. Sebenarnya, malam itu Hyun Min bermaksud melamar Jiong. Ia telah mempersiapkan bunga, kartu ucapan, dan cincin sebagai hadiah ulang tahun Jiong. Namun, sebelum itu, ibu Hyun Min sempat datang ke rumah Jiong dan meminta Jiong memutuskan hubungan dengan Hyun Min. Sang ibu menentang hubungan mereka karena Jiong adalah seorang wanita bisu yang tidak dapat berbicara. Setelah turun dari kereta, Hyun Min berencana naik bus, tetapi ia menyadari bahwa hadiah yang dibawanya tertinggal di kereta. Saat ia kembali untuk mengambilnya, kereta tersebut sudah pergi. Dengan berat hati, Hyun Min merelakan hadiah itu. Ia lalu mengirim pesan kepada Jiong, memberitahukan bahwa ia sedang berada di halte bus dalam perjalanan menuju rumahnya. Di sisi lain, Jiong menghadapi dilema besar, apakah ia harus mengikuti permintaan ibu Hyun Min atau mempertahankan hubungannya dengan Hyun Min. Cerita juga bergulir ke Sun Hee dan Hewon sebelum mereka mengalami koma.
Keduanya sedang mencari apartemen baru untuk ditinggali bersama. Sunhee tampak senang dengan apartemen pilihan mereka, tetapi Hewon terlihat kurang antusias. Ketika pemilik apartemen bertanya tentang hubungan mereka, apakah mereka ibu dan anak atau saudara, ekspresi Sunhee berubah. Ternyata, mereka bukan ibu dan anak, melainkan sepasang kekasih meskipun keduanya adalah perempuan. Di malam yang sama, Hyunju menghadiri kelas malam dan dijemput oleh ibunya. Awalnya, mereka berencana pulang menggunakan mobil ayah Hyunju, tetapi karena ayahnya sedang bekerja di luar kota, mereka akhirnya pulang naik bus. Sementara itu, Jiung, yang juga mengikuti kelas malam, pulang bersama teman-temannya. Namun, mereka berpisah di halte bus, dan Jiung melanjutkan perjalanan seorang diri. Di sisi lain, seorang sopir bus bernama Oh Sung-won mengetahui bahwa rem bus yang dikemudikannya bermasalah. Ia melaporkan hal tersebut kepada kantornya, tetapi atasannya menyarankan agar perbaikan ditunda karena jika dilakukan saat itu, biaya perbaikan harus ditanggung oleh Pak Oh sendiri. Malam itu, Pak Oh tetap mengoperasikan busnya dan mengizinkan penumpang naik, termasuk seorang nenek yang menitipkan cucunya untuk dijaga selama perjalanan. Pak Oh menyanggupi permintaan tersebut dan melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, Hyunmin naik ke bus yang sama, diikuti oleh Jiong. Namun, sepanjang perjalanan, Pak Oh mulai merasa bahwa kerusakan pada bus lebih serius dari perkiraannya. Meski begitu, ia tetap melanjutkan perjalanan karena enggan mengeluarkan uang pribadi untuk perbaikan. Pak Oh bahkan sempat membuat pengumuman bahwa busnya tidak akan beroperasi lebih lama. Di tempat lain, Sunhee dan Hewon terlibat perdebatan. Sunhee ingin hubungan mereka diungkapkan ke publik, sementara Hewon menolak karena takut akan stigma masyarakat. Hewon juga merasa posisinya lebih cocok sebagai sosok ibu bagi Sunhee, bukan pasangan. Ketegangan itu memuncak ketika Sunhee marah dan membuang sepatu merahnya di jalan. Aksi tersebut membuat bus yang dikemudikan Pak Oh berhenti. Akhirnya, Sunhee memutuskan untuk naik bus itu, diikuti oleh Hewon, meskipun Pak Oh awalnya berencana tidak mengambil penumpang lagi. Tak lama kemudian, Hyunju dan ibunya juga tiba di halte bus, berharap bisa menaiki bus yang dikemudikan Pak Oh Sung-won. Meskipun Pak Oh memberikan tanda bahwa bus tidak bisa mengangkut penumpang, Hyunju dan ibunya tetap bersikeras mengejar bus tersebut. Melihat kegigihan mereka, Pak Oh akhirnya memberhentikan bus dan mengizinkan mereka naik. Malam itu, beberapa karakter menaiki bus yang dikemudikan oleh Pak Oh, termasuk Hyunmin, Jiong, Hyunju dan ibunya, serta Sunhee dan Hewon. Sebelum keberangkatan, Pak Oh sebenarnya sudah menyadari kerusakan pada rem dan ban bus. Namun, ia tetap memutuskan untuk menjalankan bus karena tidak memiliki biaya untuk memperbaikinya. Awalnya, perjalanan terasa lancar. Namun, situasi berubah drastis ketika rem bus benar-benar gagal berfungsi dan salah satu bannya pecah. Bus kehilangan kendali di atas jembatan, dan keadaan semakin memburuk ketika sebuah truk menabrak bus tersebut, menyebabkan bus terguling dan jatuh ke sungai di bawah jembatan. Jiong, yang berada di sekitar lokasi kecelakaan, panik saat melihat bus terjatuh. Ia menduga Hyunmin ada di dalam bus tersebut dan mencoba menghubunginya, tetapi panggilan teleponnya tidak dijawab. Dalam keterbatasannya untuk berbicara, Jiong berusaha mencari bantuan dengan penuh kepanikan. Sementara itu, di dalam air, para penumpang terjebak dan berjuang untuk bertahan hidup. Jiung, yang masih sadar, mencoba menyelamatkan seorang anak kecil yang sebelumnya dititipkan neneknya kepada Pak Oh. Sayangnya, ia kehabisan napas dan akhirnya pingsan. Pak Oh meninggal di tempat, sementara banyak penumpang lainnya kehilangan kesadaran. Tim medis dan polisi tiba untuk mengevakuasi para korban ke rumah sakit. Hyunju, Jiung, dan beberapa penumpang lainnya dibawa ke ruang gawat darurat. Meskipun dokter berusaha menyelamatkan nyawa Pak Oh, ia dinyatakan meninggal dunia. Beberapa korban lainnya berada dalam kondisi kritis. Jiong datang ke rumah sakit dengan penuh kecemasan tetapi merasa putus asa karena ia tidak tahu cara mencari Hyunmin. Di ruang operasi, satu persatu korban dibawa keluar. Keluarga korban menunggu dengan penuh kekhawatiran. Istri Pak Oh adalah orang pertama yang menerima kabar duka bahwa suaminya telah meninggal dunia. Jiung, yang masih koma, juga berhasil dikeluarkan dari ruang operasi.
Hyunju selamat, tetapi ibunya meninggal dunia, meninggalkan ayah Hyunju dalam kesedihan mendalam. Sunni masih koma dan ditemani oleh kedua orang tuanya, sementara itu, Hewon dinyatakan meninggal dunia, dan tidak ada keluarganya yang menunggu. Orang tua Hyunmin masih menanti kabar tentang anak mereka. Tak lama kemudian, seorang polisi datang membawa ponsel Hyunmin yang ditemukan di dalam bus. Saat ibunya membuka ponsel tersebut, ia menemukan bukti bahwa Hyunmin masih menjalin hubungan dengan Jeong. Hal ini membuatnya sangat marah. Ibu Hyunmin, dengan penuh emosi, mengirim pesan kepada Jeong, mengabarkan bahwa Hyunmin telah meninggal dunia dan menyalahkan Jeong atas kejadian tersebut. Mendengar pesan itu, Jeong merasa sangat terpukul dan menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi, mengira bahwa kecelakaan itu terjadi karena niat Hyunmin untuk menemuinya. Namun, beberapa saat kemudian, dokter memberitahu bahwa Hyunmin berhasil diselamatkan meskipun kondisinya masih kritis. Ayah Hyunmin menegur istrinya karena mengirim pesan yang kejam kepada Jeong. Ia merasa bahwa tindakan tersebut sangat tidak pantas. Sementara itu, Jeong, yang sudah membaca pesan ibunda Hyunmin, merasa putus asa dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ayah Hyunmin kemudian menemukan pesan dari Jeong di ponsel Hyunmin, yang menyatakan bahwa Jeong akan menyusul Hyunmin. Hal ini membuat ibu Hyunmin panik. Ia buru-buru mengirim pesan kepada Jeong, mengabarkan bahwa Hyunmin masih hidup. Namun, pesan itu datang terlambat. Jeong, yang sudah mempersiapkan dirinya untuk mengakhiri hidup, tidak berhasil menyelamatkan diri. Ia meninggal dunia dalam keadaan tragis. Di dunia manusia, jasad Jeong telah dibawa ke kamar mayat dan disimpan dalam lemari pendingin untuk dimakamkan 3 hari kemudian. Menurut dokter, arwah memiliki waktu 3 hari untuk berpamitan dengan orang-orang terkasih sebelum pergi selamanya. Dalam kilas balik, terungkap bahwa hubungan Jeong dan Hyunmin sangat romantis. Mereka saling mencintai, sering bepergian bersama, menonton bioskop, dan menikmati waktu berdua. Hyunmin selalu menatap Jeong dengan penuh cinta, begitu pula sebaliknya. Namun, semuanya hancur akibat keputusan Jeong yang terburu-buru mengakhiri hidupnya karena percaya pada pesan yang dikirim ibu Hyunmin. Setelah berada di dunia arwah, Jeong mendapati dirinya bisa berbicara seperti biasa. Ia terus menunggu Hyunmin di halte, tetapi Hyunmin tampak bingung dan tidak mengenali Jeong, meskipun sebelumnya mereka sering bertemu. Hal ini kemungkinan terjadi karena cara kematian mereka berbeda. Jeong meninggal karena bunuh diri, sementara Hyunmin akibat kecelakaan. Ketika Jeong melihat Hyunmin dari kejauhan, tiba-tiba Hyunmin pingsan. Rupanya, luka akibat kecelakaan, termasuk patah tulang, juga berdampak pada keberadaannya di dunia arwah. Di dunia manusia, 2 orang ditugaskan untuk membersihkan barang-barang Jeong karena pemilik gedung tidak ingin berita tentang bunuh diri menyebar, yang dapat menurunkan nilai properti. Salah satu dari mereka merasa ada hal aneh di ruangan Jeong. Ia mendengar suara-suara ganjil, seperti seseorang sedang menjahit. Karena takut, mereka memutuskan untuk melanjutkan tugas tersebut keesokan harinya. Di ruangan itu, terlihat sosok Jeong sedang merawat luka Hyunmin dengan menjahitnya. Hyunmin, yang sadar kembali, merasa bingung karena tidak tahu di mana ia berada. Anehnya, ia juga tidak mengingat apapun tentang Jeong. Di dunia arwah, Jeong terus menemui Hyunmin dan merasa sedih karena Hyunmin tidak mengenalnya. Setiap kali mereka bertemu, Hyunmin selalu pingsan karena luka patah tulangnya. Jeong berusaha membawa Hyunmin ke tempat-tempat penuh kenangan, seperti bioskop, tempat mereka pernah menonton bersama. Namun, di bioskop tersebut, sepasang penonton merasa terganggu karena mendengar suara aneh seperti seseorang sedang menyayat. Sang wanita menyuruh pasangannya untuk segera pulang karena takut. Rupanya, Jeong sedang mencoba menjahit luka Hyunmin agar ia tidak terus-menerus pingsan. Ketika Hyunmin terbangun, ia dalam keadaan linglung dan tidak mengingat siapa dirinya atau di mana ia berada. Jeong terus berusaha membangkitkan ingatan Hyunmin, termasuk dengan menjahit luka di perutnya, berharap itu dapat memulihkan kenangan masa lalunya. Meski Jeong membawa Hyunmin ke tempat-tempat penuh kenangan, seperti bioskop dan halte tempat mereka sering menunggu bersama, Hyunmin tetap tidak dapat mengingat Jeong. Di dunia manusia, waktu Jeong di dunia arwah seharusnya telah habis setelah 3 hari. Namun, lemari pendingin tempat jasadnya disimpan tidak dapat dibuka, seolah-olah Jeong masih meminta waktu tambahan untuk menyelesaikan urusannya. Dokter yang menangani jasadnya memutuskan untuk membiarkannya, menunggu hingga arwah Jeong selesai menyelesaikan tugasnya. Di sisi lain, Tung-sik, yang baru keluar dari sebuah toko lampu,
merasa kebingungan karena terus berputar-putar di tempat yang sama. Ia mencoba mencari jawaban atas apa yang sedang dialaminya. Ketika mampir ke sebuah sekolah bernama SMA Putri Ika Kuang, ia menemukan loker-loker dengan nama-nama janin, yang mengingatkannya pada calon anaknya yang keguguran. Rasa penyesalan mulai menyelimutinya saat ia teringat bahwa selama ini ia kurang peduli pada istrinya, yang sering berusaha membicarakan kehamilannya. Perasaan bersalah tersebut mendorongnya untuk terus menjelajahi dunia aneh itu, mencari jawaban atas nasibnya. Hyunju, dalam perjalanan pulang, menemukan seekor anjing yang pernah disebut oleh seorang pria misterius yang tampak kedinginan. Karena takut, Hyunju mencoba mengusir anjing itu agar tidak tertangkap oleh pria tersebut. Sesampainya di lift apartemennya, Hyunju berpapasan dengan Hyunmin. Ia merasa ada yang tidak beres saat melihat luka berdarah di perut Hyunmin. Gemetar ketakutan, Hyunju bahkan lupa kode pintu rumahnya. Hyunmin mencoba berbicara, menanyakan apakah Hyunju sudah lama tinggal di sana karena ia merasa lupa segalanya. Namun, tiba-tiba, Hyunmin pingsan di tempat. Tak lama kemudian, Jiong muncul dan melarang Hyunju untuk menyentuh Hyunmin, dengan tegas menyatakan bahwa Hyunmin adalah pacarnya. Ketika Hyunju mencoba memeriksa lebih dekat, ia mendapati hal aneh pada tubuh Hyunmin yang tampak patah menjadi dua. Namun, sebelum ia sempat bereaksi lebih jauh, ibunya dengan cepat menarik Hyunju masuk ke dalam rumah, menyuruhnya diam dan tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Hyunju mulai merasakan ada yang sangat salah dengan situasi ini. Bahkan, teman-teman sekolahnya seolah-olah tidak menganggap keberadaannya. Hyunju bertanya-tanya mengapa orang-orang, termasuk ibunya, masih mengingat orang lain tetapi tidak dirinya. Ibu Hyunju, di dunia nyata, tidak bisa berbicara karena mulutnya telah disumpal oleh dokter saat membersihkan jasadnya. Meski demikian, Hyunju tetap mendengar ibunya menyuruhnya untuk segera mengambil lampu agar ibunya bisa kembali ke dunia. Sayangnya, karena Hyunju tidak mengerti maksud ibunya, sang ibu hanya bisa terdiam. Hyunju, yang frustrasi, akhirnya marah dan meninggalkan ibunya. Di dunia arwah, Jiong juga merenungkan mengapa Hyunmin, orang yang paling ia cintai, tidak mengenalnya. Ia merasa bingung karena ibu dan anak yang dilihatnya tadi masih bisa saling mengenal, sementara ia tidak. Di rumah sakit, perawat Yongji baru saja memulai shift kerjanya. Ia melihat seorang pemuda duduk bersama seorang wanita tua. Yongji kemudian menyadari bahwa wanita tua itu sebenarnya adalah arwah. Saat mendekati mereka, wanita tua itu terkejut karena Yongji bisa melihatnya. Dalam percakapan mereka, wanita tua itu menceritakan bahwa ia meninggal karena usia tua, tetapi ia sangat menyayangi cucunya, pemuda yang tadi bersamanya. Meskipun berat, ia menerima keadaannya. Wanita tua itu memberi nasihat kepada Yongji agar arwah yang sudah meninggal bisa tenang. Mereka harus belajar melupakan segalanya. Ia juga menyarankan agar Yongji menjaga kesehatannya, karena selama ini ia hanya makan buah tanpa asupan protein dan nutrisi lainnya. Setelah berbincang, Yongji kembali bekerja di rumah sakit. Seorang rekan Yongji menyebut bahwa ia mendengar suara-suara aneh dari ruangan tempat Hyunmin dirawat. Yongji yang tahu lebih banyak mencoba masuk ke dalam ruangan tersebut dan melihat Jiong. Ia mengatakan kepada Jiong bahwa para dokter dan perawat sudah berusaha semaksimal mungkin. Namun, yang menentukan kesembuhan Hyunmin adalah semangat dan tekad hidupnya sendiri. Yongji meyakinkan Jiong bahwa Hyunmin tidak berjuang sendirian. Jiong, yang berada di dunia arwah, terus menjahit tubuh Hyunmin agar ia bisa kembali ke dunia manusia dan mengingatnya. Jiong berharap cinta dan usahanya dapat membantu Hyunmin bertahan di tempat lain. Hyunhee mulai merasakan ada sesuatu yang ganjil. Ia memeriksa sebuah ruangan yang lampunya selalu berkedip, meskipun ruangan itu dilarang untuk dimasuki. Di dalamnya, ia menemukan sebuah lampu dan mulai mengingat kenangan terakhirnya bersama Park Hae-won. Saat itu, ia marah besar kepada Hae-won dan menyuruhnya untuk tidak pernah menemuinya lagi. Kenangan tersebut membuat Sunhee merasa sangat menyesal. Ia menangis sejadi-jadinya, memanggil nama Hae-won, berharap Hae-won bisa kembali berada di sisinya. Tanpa ia sadari, Hae-won sebenarnya selalu ada di sisinya, bahkan memeluknya dalam keheningan. Keesokan harinya, seorang anak kecil yang sebelumnya selamat dari kejadian tragis akhirnya sadar. Anak itu menemui Yongji untuk mengembalikan bola milik Jiung sebagai tanda terima kasih. Ia menceritakan bahwa Jiung pernah menyelamatkannya saat ia hampir tenggelam.
Yongji mendengarkan cerita anak itu dengan seksama dan memutuskan untuk memenuhi permintaannya. Ia berjanji akan memberikan bola itu kepada Jiung, karena ia mengenal pasien yang dimaksud. Di dunia arwah, Jiung terus berusaha mencari cara untuk menyelamatkan Hyun Min. Dalam pencariannya, ia tanpa sengaja bertemu dengan seorang sopir yang juga berada di dunia arwah. Sopir tersebut ternyata sedang mencari cara untuk menolong mereka yang masih memiliki kesempatan untuk kembali ke dunia manusia. Percakapan mereka membuka perspektif baru bagi Jiung tentang apa yang mungkin dilakukan di dunia arwah ini. Sementara itu, detektif Sung Sik yang sedang merokok mendadak mengingat bagaimana ia bisa sampai di dunia arwah. Dalam ingatannya, ia terlibat dalam kecelakaan mobil yang fatal. Ketika ia melihat bayangannya di jendela toko, ia terkejut mendapati bahwa bagian belakang kepalanya hilang. Tanda jelas dari luka akibat kecelakaan tersebut. Kesadaran ini membuat Sung Sik semakin yakin bahwa ia tidak lagi berada di dunia manusia. Merasa bingung, Sung Sik kembali ke toko lampu milik Wonyong dan meminta segelas kopi. Namun, ia segera menyadari ada hal aneh. Kopi yang diberikan kepadanya tidak terasa panas, bahkan tidak terasa sama sekali. Sensasi itu mempertegas bahwa ia berada di dunia yang berbeda. Sung Sik mencoba bertanya kepada Wonyong tentang dunia tempat mereka berada, tetapi Wonyong hanya memberikan jawaban samar. Ia menyuruh Sung Sik untuk mencari jawabannya sendiri. Saat itu, Wonyong membuka kacamatanya, memperlihatkan sesuatu yang mengejutkan. Mata Wonyong tampak tidak seperti manusia biasa, matanya menyerupai mata kucing, persis seperti ciri-ciri seseorang yang selama ini dicari oleh Sung Sik. Pada saat Sung Sik menanyakan ke Wonyong mengenai apa sebenarnya tempat toko lampu ini, Wonyong mengatakan kalau dulunya ia juga mempunyai pertanyaan yang sama seperti Sung Sik tanyakan kepadanya. Ternyata ada cerita di baliknya. Beberapa tahun yang lalu, terjadi sebuah bencana alam di sebuah kota yang penuh dengan reruntuhan. Salah satu korbannya adalah Wonyong dan anak perempuannya. Wonyong pernah menceritakan bahwa dia memiliki seorang anak perempuan yang pada saat itu tertimpa runtuhan bangunan. Dia tidak bisa menyelamatkan anaknya, meskipun sudah berusaha mengangkat reruntuhan tersebut, namun tenaganya tidak cukup dan ia juga mengalami luka serius. Meskipun dalam keadaan terperangkap, anaknya berusaha menenangkan Wonyong dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dia juga memberikan permen kepada ayahnya agar tidak panik. Wonyong berjanji kepada anaknya bahwa selama permen itu masih ada, dia akan kembali untuk menyelamatkan anaknya. Dengan tekad itu, dia pergi keluar untuk mencari bantuan. Dia akhirnya sampai ke sebuah lorong yang hampir tidak ada ujungnya. Meski begitu, dia terus mencari pertolongan, namun tidak ada seorang pun di sana. Akhirnya, dia menemukan sebuah toko yang ada cahaya, dan menuju ke sana. Ternyata itu adalah toko lampu, dan di dalamnya ada seorang wanita yang menjaga toko tersebut. Wonyong langsung meminta bantuan, namun wanita itu mengatakan bahwa dia tidak bisa membantu. Karena tidak ada orang lain di sana. Wonyong tetap berusaha menyelamatkan anaknya yang masih terjebak di reruntuhan. Karena tidak dikunjung dibantu, Wonyong mencoba menghancurkan lampu-lampu di toko, tetapi wanita itu menghentikan tindakannya dengan menggunakan kekuatan matanya. Wonyong seketika tidak bisa bergerak. Wanita ini kemudian mengambil lampu yang hendak dihancurkan dan mengembalikannya ke tempat semula, karena lampu itu bukan lampu sembarangan dan ada nyawa yang bergantung pada tiap lampu di sana. Wanita itu menceritakan bahwa lampu anaknya juga ada di toko itu. Dari situ, Wonyong mulai sadar bahwa dia tidak berada di dunia manusia, melainkan di dunia arwah, tempat hidup dan mati bertemu. Dia bertekad untuk menyelamatkan anaknya. Saat itu, banyak polisi dan tim medis yang datang untuk memeriksa reruntuhan di kota tempat kejadian. Anak Wonyong mencoba membangunkan ayahnya, namun Wonyong tidak bisa merespon karena dalam keadaan koma. Anaknya mulai ketakutan, merasa ayahnya tidak akan bangun lagi. Wonyong yang sadar bahwa hanya dia yang telah meninggal, memohon kepada pemilik toko lampu untuk memberikan lampu anaknya. Namun, pemilik toko mengatakan bahwa anaknya lah yang harus datang sendiri ke toko lampu. Wonyong bersikeras bahwa dia akan melakukan apapun untuk menyelamatkan anaknya. Pemilik toko lampu pun memberi syarat kepada Wonyong dan mereka lalu membuat sebuah kesepakatan. Akhirnya, Wonyong setuju untuk menjadi penjaga toko tersebut meski ia harus menjalani pekerjaan ini dalam waktu yang cukup lama. Itulah cerita yang Wonyong sampaikan kepada Sung Sik. Namun, Sung Sik masih belum percaya dan ragu dengan cerita Wonyong.
Wonyong menjelaskan bahwa tempat ini adalah alam baka, tempat di mana arwah-arwah berkeliaran, ada yang tetap tinggal, dan ada yang tidak. Sementara itu Pak Kang, seorang pria yang selalu kedinginan kembali mendengar suara anjing. Pak Kang mencari anjing tersebut karena mendengar suaranya. Dia sangat marah dan geram, sampai akhirnya menemukan anjing itu dan mengejarnya. Sementara itu, di rumah sakit tempat Kon Yongji bekerja, mereka kedatangan seorang perawat tambahan untuk bagian gawat darurat. Yongji diminta untuk mengajarinya tentang tugas-tugas yang harus dilakukan di sana, termasuk merawat pasien-pasien koma. Salah satunya adalah Pak Kang yang ada di dunia arwah, yang sering mendengar suara anjing. Yongji menceritakan kalau Pak Kang dulu mengalami kecelakaan karena tersesat di pegunungan dan mengalami hipotermia karena cuaca dingin sehingga kehilangan kesadaran. Untungnya Pak Kang diselamatkan oleh anjing penyelamat yang selalu menghangatkan tubuhnya sehingga bagian tubuh yang vital dapat berfungsi dengan baik. Pak Kang dan anjing itu akhirnya diselamatkan oleh tim penyelamat yang datang meskipun pria ini kini berada dalam keadaan koma dan anjingnya akhirnya tidak bisa diselamatkan karena mengalami luka. Pak Kang akhirnya menyadari bahwa anjing itu adalah penyelamat dirinya, dan si anjing terus menuntunnya menuju toko lampu. Sementara itu, ayah Hyunju sedang melaksanakan upacara pemakaman istrinya. Dia menelepon perawat untuk menanyakan keadaan anaknya, namun perawat mengatakan bahwa Hyunju masih belum sadarkan diri. Meskipun luka Hyunju tidak sebanyak korban lainnya, tetapi terdapat pendarahan di otaknya yang menyebabkan dia koma. Tubuhnya tidak terluka sama sekali, karena dia benar-benar dilindungi oleh ibunya. Ibunya meninggal dunia karena melindungi Hyunju, dan Hyunju selamat berkat pengorbanan ibunya. Pemakaman ibu Hyunju dijadwalkan akan dilaksanakan besok pagi, dan waktu Hyunju di dunia arwah untuk diberi petunjuk agar bisa pulang sudah sangat sedikit. Meskipun ibunya tidak bisa berbicara, dia berharap ada yang membantu Hyunju untuk kembali. Sementara itu, Sunhee juga belum sadarkan diri. Dan waktu untuk Heon juga semakin sedikit. Menurut dokter, setelah keluarga Heon datang dari luar negeri untuk menjemputnya, pemakamannya akan segera dilaksanakan. Heon juga tidak banyak waktu untuk memberitahu Sunhee. Akhirnya, setelah Sunhee menyadari kehadiran Heon, Heon meminta Sunhee untuk membeli bola lampu di toko lampu di ujung jalan. Heon merasa rumah Sunhee sangat gelap, jadi dia menyarankan Sunhee untuk pergi ke sana. Namun, Sunhee mengatakan bahwa pintu rumahnya terkunci. Heon menjawab bahwa mungkin Sunhee keliru, karena pintu itu sebenarnya bisa dibuka. Sunhee sudah mulai merasa kalau Heon memintanya untuk kembali ke dunia dengan mendatangi toko lampu, namun ia merasa sedih harus meninggalkan Heon di dunia arwah. Sementara itu, menurut perawat Yongji, ada seorang pria yang bukan bagian dari kecelakaan bus, namun dia juga salah satu korban yang koma paling lama di sana. Yongji memberikan headset kepada pria itu agar dia bisa menemukan jalan pulang, sehingga arwahnya bisa kembali ke tubuhnya. Yongji berhasil membantu pria itu, yang akhirnya menemukan jalannya kembali ke dunia kehidupan. Yongji kemudian menjelaskan kepada perawat baru bahwa tempat mereka berada adalah sebuah perbatasan, tempat yang hanya dihuni oleh orang-orang yang koma. Mereka berada di ambang kematian dan kehidupan. Tubuh supir bis juga sudah dijadwalkan untuk segera dimakamkan, sehingga waktunya untuk membawa orang-orang ke toko lampu semakin sedikit. Supir bis harus segera menyelesaikan misinya, karena tubuhnya juga akan segera dimakamkan. Sementara itu, Heo Jiung juga belum sadarkan diri. Yongji berusaha membantunya dengan memberikan bola basket, yang menjadi kenangan bagi Jiung. Yongji berharap bola basket itu bisa menjadi umpan yang akan menuntun Jiung ke tempat yang benar. Ternyata, dugaan Yongji benar, bola basket itu membawa supir bis ke tempat Jiung. Karena Jiung tidak bisa berjalan dan kakinya tidak bisa bergerak, supir bis menawarkan untuk mengangkat Jiung dan membawanya ke toko lampu. Sebelum itu, Jiung memberitahukan bahwa masih ada orang lain di rumah tempat dia sebelumnya, namun orang itu tidak bisa keluar. Kemungkinan, orang itu adalah korban yang sedang dicari oleh supir bis. Akhirnya mereka telah dekat di toko lampu, namun supir bis tidak bisa mengantarkan Jiung sampai ke toko lampu karena dia harus mencari korban-korban lain. Sebelum pergi, supir bis meminta maaf kepada Jiung atas apa yang terjadi dan menyesal atas perbuatannya. Meskipun dia merasa tidak sepenuhnya bersalah, Jiung memaafkannya. Setelah berpamitan dengan supir bis, Jiung berjalan menuju toko lampu dengan perasaan sedih. Tidak lama kemudian, Jiung sampai di toko lampu dan langsung disambut oleh Wonyong, yang bertanya apa yang diinginkan oleh Jiung.
Tak lama setelah itu, Jiung menemukan lampunya. Ketika seseorang menemukan lampunya, lampu itu akan bersinar terang dengan sendirinya. Setelah itu, mereka harus mengambil lampu tersebut sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Jika tidak, ceritanya bisa berbeda. Dengan tekad yang kuat, Jiung akhirnya memutuskan untuk kembali ke tubuhnya. Begitu dia memegang lampu itu, lampunya langsung bersinar terang, menandakan bahwa arwah Jiung telah kembali ke tubuhnya. Wonyong lalu memberi pesan untuk tidak bertemu lagi di dunia arwah. Kembali ke Wonyong dan Sungsik, setelah Wonyong menjelaskan semua yang terjadi, Sungsik masih sulit untuk percaya. Wonyong kemudian bertanya tentang nama anak Sungsik, yang istrinya mengalami keguguran. Wonyong menyebutkan semua nama calon bayi yang sudah disiapkan oleh istri Sungsik sebelum sempat lahir. Setelah mendengar penjelasan Wonyong, Sungsik akhirnya percaya dengan apa yang dikatakan oleh Wonyong. Ternyata, suara motor yang dia dengar sebelumnya adalah petunjuk yang menuntunnya ke toko lampu, agar dia bisa kembali ke tubuhnya. Wonyong juga menjelaskan bahwa orang-orang yang berhasil kembali ke tubuh mereka tidak bisa lagi terikat dengan dunia arwah, karena itu akan menjadi rumit. Sungsik menyadari bahwa memang tidak ada lampu di tempat itu, dan Wonyong pun bingung karena tidak ada lampu. Namun, setelah Wonyong menyadari bahwa lampu yang dimaksud adalah mancis, dia menyalakan mancis tersebut. Begitu mancis itu menyala, arwahnya kembali ke tubuhnya dan dia pun akhirnya sadar. Sementara itu, si anjing berhasil membawa Pakang ke toko lampu dan berhasil menemukan lampunya. Dia memegang lampu itu, dan akhirnya Pakang juga kembali ke tubuhnya di dunia. Kita kembali ke 5 tahun yang lalu, saat Yongji baru bangun dari komanya. Dia dirawat oleh seorang perawat yang menjadi seniornya dan perawat itulah yang memberinya headset untuk mendengarkan musik selama dia koma selama 1 bulan. Setelah itu, Yongji akhirnya tersadar, dan perawat itu memberikan headset itu sebagai hadiah karena saat itu kebetulan adalah hari Natal. Yongji mengungkapkan bahwa dia ingin bekerja sebagai perawat, untuk menyelamatkan orang-orang. Kembali ke masa sekarang, mereka dikejutkan dengan salah satu pasien yang akhirnya sadar. Pasien tersebut adalah orang yang sebelumnya diberi headset oleh Yongji, dengan harapan dia bisa kembali ke tubuhnya dan hidup lagi. Harapan Yongji akhirnya menjadi kenyataan. Sementara itu, di dunia arwah, Jiong masih berusaha menyelamatkan pacarnya, Hyunmin. Dia berusaha menjahit tubuh Hyunmin agar dia bisa sadar dan mengingat dirinya. Akhirnya, Hyunmin pun sadar, namun dia bingung dan tidak mengenali Jiong. Jiong yang merasa waktu semakin habis, terus memaksa Hyunmin untuk mengingat dirinya. Dia tahu waktunya sudah sangat terbatas, karena sebentar lagi ia akan dimakamkan. Dalam keputusasaan, Jiong membuka baju Hyunmin dan menunjukkan luka-luka di tubuhnya, berharap Hyunmin bisa mengenali dirinya. Setelah beberapa saat, akhirnya Hyunmin ingat bahwa Jiong adalah pacarnya. Di detik-detik terakhir, Jiong merasa lega karena Hyunmin akhirnya mengingatnya. Sementara itu, dokter dan suster berusaha membuka lemari pendingin untuk mengambil tubuh Jiong. Tetapi mereka tidak bisa. Jiong masih meminta waktu agar mereka bisa menyelesaikan urusannya. Namun, dokter akhirnya memutuskan untuk membuka paksa tempat tersebut, karena sudah terlalu lama di lemari pendingin. Jiong akhirnya diingat oleh Hyunmin tepat pada saat-saat terakhirnya. Hyunmin meminta maaf kepada Jiong, meskipun dia belum sepenuhnya ingat apa yang terjadi. Jiong pun meminta Hyunmin untuk segera pergi ke toko lampu, dan mendekati lampu yang bersinar. Sementara itu, Sungwon, supir bis mendatangi tempat Jiong tinggal, dan bertemu dengan Yewon. Yewon mengungkapkan rasa kesalnya terhadap Sungwon meskipun mereka berdua sudah meninggal. Sungwon kemudian menceritakan semuanya kepada Yewon dan meminta maaf atas perbuatannya. Yewon pun memaafkan Sungwon dan mengatakan bahwa kecelakaan itu bukan sepenuhnya kesalahannya, karena kecelakaan memang bisa terjadi pada siapa saja. Percakapan mereka didengar oleh Sunhee, yang tahu bahwa jika dia pergi ke toko lampu seperti yang diminta oleh Heon, dia akan meninggalkan Heon selamanya di dunia arwah. Heon, di sisi lain, meminta kepada Sungwon untuk menemui Hyunju dan ibunya di sebuah apartemen dan menolong mereka. Dalam perjalanan, Sungwon berpapasan dengan ibu Hyunju. Awalnya, Sungwon berpikir bahwa ibu Hyunju masih bisa diselamatkan. Namun, setelah berbicara dengannya, dia menyadari bahwa ibu Hyunju juga sudah meninggal. Seperti dirinya, Sungwon pun meminta maaf kepada ibu Hyunju, menyesali perbuatannya terhadap penumpang-penumpangnya.
Ibu Hyunju memaafkan Sungwon dan meminta agar dia segera memberitahu Hyunju tentang toko lampu, karena dia tidak bisa berbicara lagi. Ibu Hyunju berharap agar Hyunju pergi ke toko lampu. Di toko lampu, Ibu Hyunju meminta bantuan dari pemilik toko, Wonyong, agar dia bisa memberikan lampu untuk Hyunju. Namun, karena hanya pemilik lampu yang bisa memberikan lampu itu, Wonyong tidak bisa memberikannya kepada Ibu Hyunju. Walaupun Ibu Hyunju memohon, Wonyong tidak dapat melakukannya. Saat Wonyong membuka kacamatanya, ibunya Hyunju teringat sesuatu. Dia menyadari bahwa Wonyong adalah seseorang yang dia kenal. Nama mereka sama, Jung Wonyong dan Jung Yuhui, yang kebetulan juga adalah nama Ibu Hyunju. Ibu Hyunju kemudian melihat banyak permen coklat di toko itu dan memberikannya kepada Wonyong. Setelah memakan coklat tersebut, Wonyong akhirnya menyadari bahwa Ibu Hyunju adalah anaknya. Disinilah, setelah sekian lama, Wonyong menyadari bahwa anaknya yang selamat itu adalah Ibu Hyunju. Wonyong langsung memeluk anaknya dengan penuh haru setelah mereka bertemu lagi. Meskipun sekarang kondisi anaknya sudah menjadi seorang ibu dan mereka berada di tempat yang sama, mereka tidak lagi menjadi manusia. Dahulu, Wonyong memiliki kesepakatan dengan pemilik toko sebelumnya, ia diberikan lampu untuk menyelamatkan anaknya. Pada waktu itu, anaknya melihat Wonyong dengan mata yang berwarna kuning. Itu sebabnya, anaknya mengingat Wonyong saat ia melepas kacamatanya, kemudian, Sungwon berhasil bertemu dengan Hyunju. Di pertemuan itu, ia mengatakan bahwa ia sudah lama mencari Hyunju. Sungwon bertanya apakah Hyunju mengingatnya atau tidak, sambil meminta maaf atas kejadian yang menimpa mereka berdua. Namun, Hyunju benar-benar tidak mengingat Sungwon. Sungwon lalu meminta Hyunju untuk mencoba mengingat semuanya, karena ia merasa ada sesuatu yang janggal. Setelah Hyunju mencoba mengingat, ia sadar bahwa namanya tidak tercantum di absensi sekolah, dan teman-temannya pun tidak menyadari keberadaannya. Akhirnya, Hyunju menyadari bahwa ia tidak lagi berada di dunia manusia. Sungwon menyarankan Hyunju pergi ke toko lampu untuk kembali ke dunia sesungguhnya, tetapi Hyunju menolak dan malah kembali ke rumahnya. Tak lama kemudian, ibunya datang dan memaksa Hyunju untuk menggenggam lampu agar ia bisa kembali ke tubuhnya. Namun, Hyunju keras kepala dan mengatakan bahwa ia ingin tetap bersama ibunya di situ. Ibunya tetap mendesak, mengatakan bahwa ayah Hyunju juga menunggu anaknya di dunia manusia. Setelah perjuangan panjang, akhirnya Hyunju setuju untuk kembali setelah ibunya berkata bahwa ayahnya benar-benar membutuhkan dirinya. Hyunju pun kembali ke tubuhnya. Sungwon merasa lega karena tugasnya hampir selesai. Di sisi lain, Sunhee akhirnya memutuskan untuk pergi ke toko lampu, meskipun ia sedih karena harus berpisah dengan Yewon. Sesampainya di toko lampu, ia disambut oleh Wonyong. Seperti biasa, Wonyong bertanya apakah ada yang bisa ia bantu. Tidak butuh waktu lama bagi Sunhee untuk menemukan lampunya. Namun, saat lampu itu digenggam, Sunhee merasa enggan kembali ke tubuhnya. Ia justru memutuskan untuk tetap tinggal di dunia arwah bersama Yewon. Sunhee bahkan memecahkan lampunya sendiri, yang berarti ia tidak bisa lagi kembali ke tubuhnya. Ia lalu menemui Yewon dan mengatakan bahwa ia memilih untuk hidup bersama pasangannya di sana. Sementara itu, Hyunin berhasil diantar ke toko lampu oleh Jiong. Sebelum berpisah, Jiong memeluk Hyunmin dan memintanya untuk mencari lampu yang bersinar, ambil, dan kembali ke tubuhnya. Walaupun berat, Jiong harus merelakan kepergian kekasihnya. Hyunmin pun kembali ke tubuhnya, meskipun ia melakukannya dengan setengah hati. Jiong merasa sangat sedih karena baru saja bisa mengingat kekasihnya, tetapi harus benar-benar berpisah dengannya. Dengan air mata yang bercucuran, Jiong menangis di depan toko lampu, sementara Wonyong hanya bisa melihat tanpa dapat berbuat apa-apa. 3 bulan kemudian, di dunia manusia, Jiung akhirnya diizinkan pulang dari rumah sakit. Ia dijenguk oleh Hyungji, yang memberinya hadiah berupa sandal dengan lampu-lampu kecil. Meskipun terlihat seperti sepatu anak-anak, Hyungji mengatakan bahwa sepatu itu penting untuk Jiung agar ia tidak tersesat di dalam kegelapan. Jiung berterima kasih kepada Hyungji atas semua bantuannya, terutama karena telah menyadarkannya dari kondisi koma.
Walaupun Jiung masih memiliki trauma akibat ingatan-ingatannya selama koma, Yongji meyakinkannya bahwa semuanya akan sembuh perlahan dengan terapi. Yongji merasa bahagia karena hampir semuanya dapat kembali ke dunia setelah mempunyai tekad untuk menemukan lampu mereka masing-masing. Sementara itu, Wonyong masih menjalankan tugasnya di toko lampu, dan ia didatangi oleh pemilik apartemen tempat Yunhee tinggal di mana ia memberikan lampu-lampu milik orang-orang yang koma karena kecelakaan. Sungwon kini menjadi sopir di dunia arwah, sedangkan Sunhee dan Yewon hidup bahagia di dunia mereka. Hyunju akhirnya kembali bersekolah dan menjalani kehidupannya lagi seperti biasa, ia diantar oleh ayahnya ke sekolah. Sebenarnya, ayahnya menyuruh Hyunju ke rumah sakit untuk mengobati gangguan kesadaran dan kemampuan berpikir, tetapi Hyunju enggan melakukannya karena ia tidak ingin melupakan kejadian bersama ibunya di dunia arwah. Ayah Hyunju selalu berusaha menyemangatinya agar ia kembali semangat menjalani hidup. Saat berada di kelas, Hyunju akhirnya merasakan kehadirannya oleh guru dan teman-temannya. Namun, ia masih membutuhkan waktu untuk berpikir dan menenangkan diri, sehingga ia keluar sebentar dari kelas. Ketika di luar, ia benar-benar menyadari bahwa dirinya kini berada di dunia nyata. Namun, ia tetap tidak ingin menghilangkan kenangan tentang ibunya, karena ia merasa itu adalah satu-satunya cara untuk tetap mengingat sang ibu. Sementara itu, ibunya hidup bahagia di dunia arwah bersama Jung Won-yong, ayahnya. Setiap kali ibunya mengunjungi Won-yong di toko lampunya, mereka sering mengulang kebiasaan lama saat Won-yong menganggap ibunya masih seperti anak kecil. Mereka selalu menikmati permen coklat bersama. Anjing yang sebelumnya menolong Pak Kang juga tetap berada di toko lampu Won-yong. Menariknya, toko lampu seperti milik Won-yong ternyata tidak hanya ada di satu tempat, melainkan cukup banyak tersebar di sana. Di sisi lain, Hyunju ternyata diikuti oleh Park Sonu yang pernah ia temui di dunia arwah. Ketika Hyunju pergi, Park Sonu merasa tidak ada lagi yang mengenalinya, sehingga ia memutuskan untuk mengikuti Hyunju. Park Sonu bahkan berkata ingin berteman dengan Hyunju karena ia memiliki sebuah rahasia yang ingin diceritakan. Sementara itu, Sungsik kembali ke kedai jajangmyeon yang dulu ia curigai. Di sana, ia akhirnya menyadari bahwa selama ini dirinya telah diselamatkan oleh pemilik kedai, meskipun sebelumnya ia salah paham. Karena menyelamatkan Sungsik, pemilik kedai tersebut kehilangan nyawanya dan tidak bisa lagi melanjutkan tugasnya untuk mengusir arwah-arwah jahat yang tidak seharusnya berada di dunia ini. Tugas tersebut akhirnya diwariskan kepada Sungsik, bersamaan dengan kekuatannya. Sungsik meminta maaf karena tidak sempat menghadiri pemakaman pemilik kedai, sebab saat itu ia masih dalam keadaan koma. Sebelum pergi, pemilik kedai memberikan kacamata hitam kepada Sungsik dan mengatakan bahwa setelah mengambil alih tugas ini, Sungsik akan menghadapi lebih banyak pekerjaan untuk mengusir arwah-arwah jahat. Pemilik kedai juga menjelaskan bahwa ia tidak membunuh seorang kakek yang pernah dikunjungi untuk mengantarkan jajangmyeon. Kakek tersebut memang sudah waktunya meninggal dan ia hanya memberi makanan terakhir untuknya. Setelah mendengar semua penjelasan itu, Sungsik dan pemilik kedai saling memaafkan, dan Sungsik berterima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan. Setelah memakai kacamata pemberian pemilik kedai, Sungsik merasa siap untuk melanjutkan tugasnya mengusir arwah-arwah yang seharusnya tidak berada di dunia ini. Di tempat lain, Yongji sedang berangkat kerja seperti biasa. Namun, tiba-tiba ia didatangi oleh arwah seorang pria. Pria ini ternyata arwah yang pernah meminta bantuan kepada Yongji saat mengalami sesak dada, tetapi saat itu Yongji terlalu sibuk untuk membantu pasien yang mengalami kecelakaan. Arwah tersebut merasa marah dan berusaha menyerang Yongji. Yongji yang ketakutan langsung lari menuju lift. Beruntung, di dalam lift ia bertemu dengan Sungsik. Sungsik dengan tenang menyapa Yongji karena sudah lama tidak bertemu. Dengan tenang, Sungsik melaksanakan tugasnya dan mengusir arwah tersebut. Sedangkan Hyunin masih belum mampu menghilangkan traumanya, meskipun telah berkali-kali menjalani terapi. Hasilnya tetap sama. Ia justru terlihat seperti orang yang kehilangan kewarasannya. Keadaannya benar-benar memprihatinkan, dan ia membutuhkan lebih banyak bantuan untuk bisa kembali pulih. Setelah itu, Hyunmin pergi ke lokasi tempat dia dan Jion jatuh untuk mengenang kejadian tersebut. Namun, anehnya, meskipun dia sudah membaca pesan dari Jion, Hyunmin tetap tidak ingat siapa Jion. Sekarang kondisi Hyunmin tampak seperti orang linglung, kehilangan arah, dan terlihat seperti orang yang tidak tahu tujuan hidupnya. Ketika Hyunmin kembali ke apartemennya, diceritakan bahwa Jion, sebagai arwah,
masih belum bisa menerima apa yang telah terjadi. Apalagi, Hyunmin benar-benar tidak mengingat dirinya. Saat Jiong akan dibersihkan jasadnya oleh seorang dokter, diketahui bahwa kuku-kuku Jiong yang tampak dalam wujud arwahnya masih sama seperti saat dia meninggal. Hal ini menunjukkan bahwa Jiong belum tenang dan tidak bisa pergi dari dunia ini. Dalam keputusasaan, Jiong akhirnya nekat pergi ke apartemen Hyunmin. Ketika itu, lampu di apartemen tiba-tiba mati. Hyunmin yang panik segera menyalakannya kembali, namun saat lampu menyala, di hadapannya muncul Jiong dalam kondisi mengenaskan. Kejadian ini menjadi simbol bahwa hidup Hyunmin kini terus dibayangi oleh Jiong, yang tidak bisa menemukan kedamaian. Sementara itu, kasus arwah yang selalu mengikuti Hyunju akhirnya berhasil diselesaikan oleh detektif. Dari penyelidikan, terungkap bahwa kasus tersebut melibatkan seorang siswi yang menjadi saksi atas kejadian penting atas robohnya tembok sekolah. Apakah nanti akan ada kelanjutan untuk season keduanya? Kita tunggu saja.